Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya kita taklim bersama sebagaimana rutin kita laksanakan dalam majlis ini untuk senantiasa menambah wawasan kita, keilmuan kita, yang mana hari ini akan disampaikan oleh guru kita Kiai Turmuti Maki. Kepada Al-Mukarram Kiai Turmuti Maki, tafadhal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil istiqlal, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidi ahlil kamal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya ta'zimi para alim, para sepuh bini sepuh, wabil khusus pimpinan Jami'iyah Rotib dan Salawat Al-Karamah, panjenenganipun Abah Haji Abdul Khalik. Yang saya hormati dan saya ta'zimi founder dan owner dari klinik Basmalah Medika, Abah Haji Abdurrahman, beserta para sesepuh yang lain, karena banyak yang hadir. Walaupun saya tidak menyebut nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Hadirin hadirat seluruh jamaah, marilah kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dipertemukan dalam acara yang mulia, di tempat yang mulia, bersama-sama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan di dunia hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Momen malam ini adalah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Maka ini kita berterima kasih kepada Abah Haji Abdurrahman yang telah membawa kita ke acara yang insya Allah akan membahagiakan para pejuang, para syuhada Indonesia. Mudah-mudahan Abah Haji Abdurrahman ditambah kesehatan sehingga bersama klinik Basmalah Medika bisa lebih luas lagi manfaatnya kepada masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu timbul pertanyaan, kenapa memperingati kemerdekaan? Jawabannya adalah jelas, kemerdekaan adalah nikmat besar, nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Kalau kita menoleh ke belakang bagaimana negara kita dalam cengkraman penjajah, itu tidak sebentar. Kalau kita baca sejarah, penjajah mulai datang ke Indonesia itu tahun 1600. Portugis, Belanda, Inggris, Prancis dan Spanyol, mereka berebut untuk menguasai negeri kita yang gemah ripah loh Cinawi Kerto Raharjo, yang begitu subur buminya. Kata orang dulu, tongkat ditancapkan itu akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Saking suburnya negara Indonesia. Maka Portugis tahun 1600 datang dengan 13 kapal. Kapal dagang dalam tanda petik.
Maksudnya tanda petik gimana? Kapal mereka bukan hanya membawa komoditi perdagangan, tapi diisi dengan senjata. Kedatangan mereka pertama di Indonesia untuk melihat kondisi Indonesia, kesuburannya, bagaimana masyarakatnya, yang kebetulan waktu itu mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Karena Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-6, 600 Masehi. Jadi ketika para penjajah itu datang ke Indonesia 1600, itu agama Islam sudah 1000 tahun yang lalu telah berkembang di Indonesia. Maka di antara tujuan mereka selain menguasai kekayaan Indonesia, mungkin ya ada misi untuk mengurangi, bahkan kalau bisa meniadakan agama Islam di Indonesia. Oleh karena itu, kemerdekaan ini rahmat dari Allah, nikmat dari Allah murni. Karena 1600 ke 1945 berapa tahun? Coba 1600 ke 1900 saja berapa tahun? 300 tahun. Ditambah 45, 345. Ditambah saudara kita sendiri menjajah juga Jepang. Lengkaplah 350 tahun kita dalam cengkeraman penjajah. Secara akal, kemampuan berperang, alat perang, Indonesia andalannya bambu runcing. Melawan penjajah yang demikian kuat, tidak mungkin bisa merdeka kalau bukan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi agama kita Islam ad-dinuna bin nuqul la bil uqul. Agama kita itu dengan dalil bukan dengan akal. Walaupun secara akal tidak mungkin menang, karena pertama faktor senjata. Mereka sudah pakai meriam, pakai senapan. Kita masih pakai ketepil. Kita masih bambu. Secara akal tidak mungkin menang. Tapi sejarah terulang. Rasulullah dulu perang pertama, perang Badar, umat Islam hanya 313 orang, kafir 1000 orang. Coba sampian disuruh perang, sampian teman-temannya 300 suruh melawan orang 1000, kira-kira berani apa enggak? Tidak berani. Tapi karena kita punya Allah, kita punya senjata ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Rasulullah ketika itu ittastaghitsuna rabbakum, ketika kalian istighosah. Istighosah itu mohon kepada Allah sambil curhat. Rasulullah waktu itu dalam tafsir ya, istastaghitsuna rabbukum itu adalah istaghosan Nabi wa ashabuh. Rasulullah dan para sahabat berdoa istighosah. Kata Rasulullah, ya Allah, kalau kami kalah hari ini, lan tu'bad fil ardi abada, maka selamanya enggak akan ada yang menyembah engkau Rasulullah, ya Allah. Kata Rasulullah, kalau kami kalah hari ini, enggak akan ada yang menyembahmu di muka bumi ini selamanya. Maka oleh Allah dikabulkan, fastajaba rabbukum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika Rasulullah meminta dengan para sahabat, Allah mengabulkan. Oleh Allah dikirim bi alfin minal malaika, 1000 malaikat. Sekarang terbalik keadaan. Orang kafir 1000, umat Islam 1313 dengan pasukan manusia dan malaikat. Maka perang Badar Islam memenangkannya dengan gilang gemilang ya. Maka tidak mustahil di Indonesia, walaupun demikian jauh selisihnya dari segi persenjataan, apalagi dijajah sudah 350 tahun, itu bukan waktu yang sebentar. Umpama orang tinju itu sudah TKO, sudah mati Indonesia itu.
Tapi dengan pertolongan Allah, dengan perjuangan para ulama, dengan perjuangan para pendahulu kita, Indonesia bisa merebut kemerdekaan. Maka bagaimana kita refleksi kemerdekaan ini? Tidak ada lain yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, insya Allah kemerdekaan ini tetap kita pertahankan ya. Sekali merdeka tetap merdeka, ya kan? Insya Allah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan kembali. Tidak mustahil kita akan dijajah lagi. Walaupun penjajahan imperialis dulu dengan sekarang beda. Mungkin dijajah dari segi budaya ataupun yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka bagaimana cara mensyukuri? Kita kilas balik. Kita bandingkan kondisi dulu sebelum merdeka dan setelah merdeka. Ya. Katanya Imam Ibnu Alan di dalam syarah kitab hadis Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Dalilul Fatihin. Di sana dijelaskan asyukru huwa sarful abdi ma an'amallahu alaihi li ajli. Syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah untuk sesuatu yang diridhoi Allah. Kita kilas balik dulu. Dulu sebelum kita merdeka, orang kerja itu tidak dibayar, ya. Apalagi refresh ya. Refresh itu yang berkuasa, termasuk salah satu penguasa dari grup penjajah yang paling kejam. Itu kalau kita baca sejarah ya. Kalau kakek saya masih nututi. Itu kalau kita baca sejarah, membangun jalan di pantai utara 1000 kilometer 1 tahun jadi. Karena apa? Orang-orang tua kita itu dipaksa kerja. Makanan kurang. Bahkan ketika sudah tidak kuat dipaksa kerja. Ketika sudah minta ampun ditembak. Banyak sekali yang mati syahid waktu pembangunan jalan pantai utara 1000 kilo. Itu selesai 1 tahun karena dipaksa. Kita sudah tidak ada lagi peri kemanusiaan. Waktu refleksi itu yang berkuasa. Banyak kejadian-kejadian. Oleh karena itu bagaimana? Sekarang yang jadi petani, ayo giat bekerja. Sekarang yang kuli dibayar, ya. Yang kerja ini ada gajinya. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Bekerja dengan giat. Yang tani, ayo bertani yang sungguh-sungguh. Yang dagang, ayo dagang yang sungguh-sungguh. Dulu nggak ada pendidikan. Pendidikan dibatasi. Kenapa? Nanti kalau rakyat Indonesia ini sekolah, nanti pinter. Kalau pinter ngerti penjajahan itu nggak boleh ada. Maka akan melawan penjajah. Maka hanya anaknya pejabat. Mungkin kalau yang perempuan ya itu mungkin R.A. Kartini. Kalau anaknya orang Brongkal, Kanigoro, Ngipik nggak boleh sekolah. Itu zaman Belanda. Nah sekarang ini bebas ya. Semua warga Indonesia boleh mengenyam pendidikan. Nah, caranya syukurnya gimana? Gunakan kesempatan ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Maka mari ya, kru Al-Karomah selain sholawatan giat dalam belajarnya ya. Belajar agama, belajar ilmu umum ya. Kita itu kata Habib Umar bin Salim Yaman, jangan jadi kiai semua ya. Harus ada yang jadi kiai, yang jadi ustadz, tapi harus ada yang jadi dokter ya. Harus ada yang jadi pendidik, harus ada yang jadi tentara. Agar apa? Setiap lini kehidupan di negara kita itu bisa diisi oleh orang-orang yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini cara mengisi kemerdekaan. Maka cara mengisi kemerdekaan ini seperti thariqat. Walikulli wahidihim thariqun min turuq. Katanya Imam Zainuddin Al-Malaybari di dalam kitab Hidayatul Atqiya, orang itu perjuangannya beda-beda. Likulli wahidihim thariqun min turuq.
ada jalan sendiri ya. Yang tani tadi giatkan bertaninya, bagaimana membuat kualitas hasil pertanian itu meningkat. Yang pedagang mari berdagang ya, tenaga kesehatan ngapunten gila. Mari melayani ya, basmalah ini luar biasa ya. Melayani dengan kasih sayang ya. Ya saya bukan promosi, tapi ini berterima kasih. Anak saya tiga-tiganya khitan di sini ya. Dan keluarga saya itu biasa berobat ke sini. Alhamdulillah banyak yang diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maklum namanya basmalah ya. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim yang tidak diragukan lagi kedahsyatannya ya. Di dalam tafsir Sawi itu basmalah itu disebut asyafi yang menyembuhkan. Mudah-mudahan pasien yang sedang di sini oleh Allah diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan basmalah mereka lebih luas lagi manfaatnya. Nah pelajar ya belajar yang giat ya, belajar dengan giat itu cara mengisi kemerdekaan. Jadi sorful abdi ma'an amallahu alaihi li ajli, menggunakan nikmat Allah ini untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang guru ya wiritannya syukur kemerdekaannya adalah mengajar. Dulu itu enggak ada, pendidikan enggak boleh ya, apalagi sampai tingkat SMA enggak ada. Dulu SR ya. Waktu diberikan kelonggaran sedikit itu SR, sekolah rakyat. Mungkin kalau sekarang tingkat SD atau MI. Ya kalau sampai SMP tidak boleh, apalagi sampai kuliah. Nah sekarang ini, sekarang pendidikan sudah alhamdulillah dalam keadaan merdeka, bahkan tidak pilih-pilih. Anaknya pejabat, anaknya petani, pedagang, orang kampung, orang kota, oleh pemerintah dibuka seluas-luasnya pendidikan sampai setinggi-tingginya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala li sayyidina maulana Muhammad. Maka ini alhamdulillah merdeka, kemerdekaan ini bukan nikmat yang kecil. Maka ini termasuk ya mulai tanggal 1 sampai akhir Agustus kita menampakkan kegembiraan kita. Kita ingin menampakkan kalau kita ini bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan, yaitu dengan masang bendera merah putih, dengan mengadakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Kalau tidak salah besok wonten jalan sehat ge. Nah ini ada jalan sehat. Kalau dulu belum merdeka nggak boleh kegiatan seperti ini ya. Kumpul-kumpul tidak boleh. Oleh Belanda dicurigai ini jangan-jangan membahas tentang pemberontakan ke Belanda, ke Portugis, ke penjajah. Nah sekarang dibebaskan. Maka ini besok yang gak ada udur ya silakan ikut ya, biar sehat ya. Juga insya Allah barokah. Mungkin ada door prize-nya gitu Pak? Banyak. Nah banyak door prize-nya ya. Jadi selain sehat jenengan nanti yang beruntung dapat door prize nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka alhamdulillah dengan perjuangan para ulama, para pendahulu kita ya, dengan terutama ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan fatwanya bahwa melawan penjajah adalah kewajiban ya. Sehingga lahir itu hubbul watan minal iman. Cinta negara itu termasuk daripada iman. Maka mudah-mudahan kegiatan malam ini memperingati hari kemerdekaan termasuk salah satu bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di antara tanda orang beriman mencintai negaranya. Paham nggih? Tadi yang dibaca ya lal watan hubbul watan minal iman ya. Hubbul watan minal iman. Cinta negara adalah bagian daripada iman, nggih. Jadi cintamu dalam imanku. Gini batan terjemahan dari hubbul watan minal iman. Maka dengan adanya resolusi jihad, dengan adanya fatwa ketika Bung Karno minta fatwa ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana sih Kiai sebenarnya melawan penjajah itu gimana? Maka katanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari hukumnya adalah wajib. Maka dengan diwajibkan ini sudah
gak ada rasa takut, ya, sehingga timbul sebuah semboyan. Bagaimana semboyannya itu? Iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kalau kita menang dengan penjajah, kita akan mulia, akan merdeka. Kalau kita mati, mati syahid. Maka ketika itu para pejuang gak ada yang ragu, ya. Berperang melawan penjajah, melawan penjajah itu gak ada yang ragu. Karena apa? Sama-sama menguntungkan. Kalau menang mulia merdeka, kalah mati syahid. Iskariman aumut syahidan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dengan pertolongan Allah banyak yang tidak terekspos di buku sejarah. Itu karomah para pendahulu kita, ya. Kalau tadi dilihat ada perbedaan persenjataan, bambu runcing melawan meriam gak imbang. Tapi dengan adanya para karomah, ya, adanya karomah para wali, para pendahulu kita, itu Indonesia bisa merdeka. Selain perjuangan seluruh elemen masyarakat. Banyak cerita itu walaupun yang tidak terekspos di buku-buku. Mungkin yang di buku sejarah itu tokoh-tokoh di kota. Tapi di kampung-kampung ini banyak tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Banyak itu cerita-cerita. Ketika para penjajah mengangkut hasil bumi kita mau dimuat di atas kereta api, itu oleh para kiai hanya diikat dengan pintil, ya. Pintil itu karet kecil itu loh. Itu kereta apinya nggak bisa jalan, ya. Banyak itu kisah-kisah seperti itu. Ya, saya diceritai oleh paman saya almarhum Kyai Hija. Dulu kakek saya, ya, maaf ya ini bukan pamer ya, ini hanya cerita ya. Salah satu contoh perjuangan dulu di kampung-kampung pun tidak kalah dahsyat dengan yang di kota. Kakek saya itu Kyai Sahlan di jalan sana, karomahnya itu ketika Belanda penjajah itu sudah dekat, anaknya suruh tidur semua. Kakek saya itu baca hizib, ya. Tidak ada rasa takut. Dan setiap mau masuk di itu pertelon, katanya tanah itu seperti membelah itu, ya. Itu masyhur. Cerita itu dari masyarakat tutur tinular, ya, sampai sekarang ini. Mutawatir, yang cerita bukan hanya 1-2 orang. Dan ketika kakek saya itu dikepung, ya, dikepung sudah dalam keadaan kritis, dikepung, itu hanya bersembunyi di balik pohon. Sudah tidak terlihat, ya. Ya, kalau saya sekarang sembunyi di balik pohon, ya pohonnya yang tidak terlihat, ya. Banyak itu cerita. Ya bukan hanya di sana, kampung sini, ya di sini ada Ki Haji Bahrawi, ya, ada abahnya ini Haji Abdurrahman ini, ya. Itu beliau almarhum ini, ya. Jadi saya kalau dekat dengan Abah Abdurrahman tidak heran. Dulu memang almarhum abah beliau itu dekat ke saya. Beliau itu senior saya di dalam forum baca kitab kuning, okay? Mudah-mudahan oleh Allah SWT semua para pendahulu kita yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita oleh Allah diberikan maghfirah dan derajat yang tinggi, okay? Amin amin ya rabbal alamin. Ini sudah hampir setengah jam. Sudah ada yang batuk tadi. Karena di Al-Karamah ini saya kalau sudah waktunya cukup suruh batuk. Gitu ya. Ya. Insya Allah sedikit ini mudah-mudahan jadi motivasi kepada kita untuk lebih mensyukuri lagi di dalam nikmat yang besar, yaitu nikmat kemerdekaan, dan kita menjadi lebih semangat di dalam mengisi kemerdekaan. Mari mengisi kemerdekaan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang tak terbatas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada guru kita Kiai Haithul Muti Maki. Hadirin rahimakumullah,
sebelum acara malam hari ini ditutup dengan pembacaan doa, kami persilahkan kepada Abah Abdurrahman untuk memberikan sambutan selaku tuan rumah, mungkin juga sebagai pemberitahuan nantinya tentang apa dan bagaimana kegiatan selanjutnya atau juga dasar diadakan kegiatan ini. Kepada Abah Haji Abdurrahman kula sumanggaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah yang kami hormati Khadimul Masjid, Khadimul Majlis, Majlis Al-Karamah Abah Kholik, yang kami taati guru kami Al-Mukarram Kiai Turmuzi Maki Al-Hajj insyaallah. Amin. Dan yang saya banggakan semua jamaah sholawat Majlis Al-Karamah, semoga Allah berkahi semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan batuk dulu ya Mas ya, saya sebentar aja nih. Kalau dibatuin nanti saya masukin UGD nanti. Ya ngapunten. Jadi saya sebentar saja hanya ingin menyampaikan, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh para jemaah Khadimul Majlis, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak semua yang telah berkenan hadir di majelis yang mubarakah ini di klinik Basmalah Medika. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah SWT, dan kelak kita semua yang hadir pada malam hari ini dikumpulkan di surganya. Amin Allahumma amin. Sedikit saya ingin menyampaikan terkait rangkaian agenda. Jadi malam ini kita adalah Basmalah Medika bersolawat. Insya Allah kegiatan ini yang kedua kali. Jadi Basmalah Medika bersolawat dulu kita pernah adakan ketika opening bersama Bapak Wakil Bupati. Yang kedua malam ini bersama Majelis Sholawat Al-Karamah, dan insya Allah kita akan adakan terus ya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman dah kapok ya. Insya Allah kita akan adakan lagi. Kapan nanti kita sampaikan, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulid ya. Insya Allah kita akan bersolawat insya Allah. Dan ini agenda permulaan dari kita beberapa rangkaian agenda. Jadi saya ingin bocorkan sedikit. Jadi besok itu kita ada agenda jalan sehat ya. Agenda jalan sehat yang door prize-nya itu luar biasa, Masya Allah. Kalau panjenengan mau tahu agenda hari ini rangkaian itu kurang lebih, bukan ini tahadisun nikmah aja Pak ya, kurang lebih 50 juta Bu rangkaian agenda itu sampai dengan besok ya yang kita keluarkan. Jadi besok itu ada sepeda listrik ya, mudah-mudahan yang hadir malam ini bisa dapat ya. Karena sudah bersolawat ya. Di salah satu, kalau dapat semua saya nggak sanggup ya. Terus ada kambing etawa insya Allah dari Basaif itu. Ada spring bed sudah kita datangkan juga baru sore tadi. Lemari es, mesin cuci. Ini ada juga, sebentar saya contohkan tadi itu ada mana ya? Ada emas ya, tapi kecil. Kalau emas nggak boleh gede-gede ya. Nah ini, saya siapin emas nih, insya Allah buat besok saya bagikan ya. Jadi insya Allah ini dalam rangka tahadisun nikmah ya. Kita bersyukur kepada Allah Taala. Mudah-mudahan agenda-agenda yang begini ini dalam rangka bersyukur, dan kita terus ditambah nikmatnya. Sebagaimana beliau sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Jadi itu, dan yang belum dapat kupon ya, ini sekedar penyampaian ya. Yang belum dapat kupon nanti masih bisa ya Mas ya. Khusus jamaah malam ini kita siapkan yang belum dapat kupon untuk jalan sehatnya ya. Karena memang yang dapat undian itu yang jalan. Kalau nyekel kupon enggak jalan, enggak dapat undian, nyekel tok. Jadi enggak dikasih nanti ya. Jadi mohon doanya dari semua yang hadir malam hari ini. Insya Allah ya besok kita rangkaian agenda kita mulai jam 6 pagi insya Allah ya.
Mudah-mudahan panjenengan malam ini kan sudah bersolawat, nanti tidurnya sebelum tidur berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah takdirkan jenengan ada door prize yang luar biasa hadir di jamaah ini. Terus salat subuh, bismillah, niatkan olahraga ya Pak ya, niatkan apa, tahadutsun nikmah, bersyukur kita diberikan kesehatan, besok kita jalan bareng-bareng ya. Dan sekali lagi saya atas nama owner dan founder PT Basmalah Medica Group mohon dimaafkan jika dalam rangkaian agenda kegiatan kita pada malam hari ini banyak hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di majelis-majelis berikutnya bersama teman-teman dari Jamaah Sholawat Al-Karamah. Kita setia masih bersama Al-Karamah insya Allah. Jadi sekali lagi kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wal afu minkum, ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasi rangkaian kegiatan. Mugi-mugi para jamaah saged nderekaken. Hadirin rahimakumullah, tibalah ujung dari kegiatan malam ini adalah doa. Kurang lebihnya kami selaku pembawa acara, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kepada yang mimpin kula sumangkaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراره الأصاف المحمديات وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب سد حضر حال فتغشاك من كل فيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أماناتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الفخار في كل موطن من مواطن القرب مظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليك وعلى آله وأصحابه ولحضرتك ربك من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك من شرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا في
فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نضع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة يا وسيلتنا إنك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء بك من الدين وتوجهنا بك إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسره ووالاه وظهره وعم ببركاتك وشرف بجهادك أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدمنا رؤية الدين القومي في جميع الأقدار منشورة ومع الإسلام والإيمان بأنها معمورة معنا وشورة واكشف اللهم قربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولد الحق في جميع النواهي والأقدار وإذكم لتعيد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وعادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأروح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.